kami pelayan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat kita. Salam. dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menuruskan dan menebus kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan ketakutan kepada orang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi percobaan. Dengarkanlah keluhan mereka
dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkau penolong di tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Demikianlah bunyinya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengakui akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di dalam satu minggu ini. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terhalangi hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum pertama sampai hukum keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Rohul Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam berita jemaat. Pertama, ibadah video YouTube pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Kita akan beribadah melalui video YouTube yang akan dipimpin oleh Pendeta J. Lubis MTH. Ibadah akan dipandu jemaat setiap sektor secara bergilir yang dimulai dari sektor 1. Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan melalui pendatua sektor masing-masing. Yang kedua, ibadah video sekolah minggu pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Kita akan beribadah melalui video sekolah minggu yang akan dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Yang ketiga, pengalihan dana persembahan kedua Kantor Sinode Kas Jemaat sesuai dengan hasil keputusan sermon dan didukung dengan surat edaran dari Kantor Sinode, maka persembahan kedua dimasukkan ke kas jemaat untuk biaya operasional rutinitas jemaat. Pengalihan dana tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan ibadah dilaksanakan di gereja.
Yang keempat, katekisasi sidik. Kelas katekisasi sidik tahun ajaran 2020 sampai 2021 di jemaat gereja kita akan dimulai belajar pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Bagi anak-anak warga jemaat yang akan mengikuti agar mendaftar dengan membawa surat pengantar dari penetua sektor masing-masing yang dilengkapi dengan fotokopi surat baptis. Yang kelima, penambahan penatua. Dalam rangka melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat GKPI Air Bersih, maka perlu menambah calon penatua bagi sektor 2 sebanyak 3 orang, sektor 4 sebanyak 2 orang. Berkaitan dengan itu, agar sektor yang dimaksud melakukan penjaringan untuk menjadi penatua dengan kriteria batas usia maksimal 55 tahun serta telah terdaftar sebagai anggota jemaat GKPI Air Bersih minimal selama 5 tahun. Yang keenam, pembinaan majelis. Pembinaan majelis GKPI Jemaat Khusus Air Bersih akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pada pukul 17 WIB bertempat di gedung gereja. Yang ketujuh, persembahan ketiga. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020 kita akan melaksanakan persembahan ketiga untuk diakoni sosial jemaat. Demikian berita jemaat hari ini. Salam. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu ya Tuhan, atas semua berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seluruh anggota jemaat GKPI Air Bersih Tuhan. Tuhan, terkhusus di hari Minggu yang indah ini, jemaat-Mu, jemaat GKPI Air Bersih telah memulai ibadah Tuhan. Walaupun ibadah ini kami laksanakan melalui penayangan video, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan ini nantinya dapat diikuti oleh seluruh jemaat di rumah masing-masing. Demikian juga ibadah ini dapat kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati semua para pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini Tuhan, agar para pelayan-Mu dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh sukacita dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga mau membawakan semua rencana jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di mana jemaat-Mu telah merencanakan akan kembali membuka kelas katekisasi bagi anak-anak kami di tengah-tengah jemaat-Mu yang akan dimulai pada tanggal 18 Oktober mendatang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau agar Tuhan memberkati rencana kami ini dan memberikan sukacita bagi anak-anak kami yang akan mengikuti katekisasi di jemaat-Mu. Kiranya anak-anak kami ini dengan penuh sukacita dapat mendaftarkan diri agar kelas katekisasi ini dapat dilakukan sebagai pelayanan untuk memuliakan nama-Mu. Begitu juga dengan rencana gereja-Mu ya Tuhan yang akan melakukan pembekalan terhadap para majelis pada tanggal 10 Oktober yang akan datang Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau menyampaikan kepada-Mu Tuhan bahwa majelis kami baru saja terpilih pada tanggal
dan telah dilantik pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau agar para majelis kami memahami semua tugas dan fungsi masing-masing di dalam jabatannya. Oleh karena itu Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu melalui pengurus gereja kami telah merencanakan akan melakukan pembekalan. Oleh karena itu Tuhan, berkati semua majelis kami Tuhan, agar majelis kami dapat memberikan waktunya untuk dapat datang pada hari tersebut. Begitu juga dengan pemimpin jemaat kami Amang Pendeta yang akan memberikan pembekalan. Berkati beliau Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar Amang Pendeta kami ini dapat memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi kami masing-masing sebagai anggota majelis, sehingga apapun yang kami lakukan semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan rencana gereja-Mu yang akan menambah pelayan, para penatua di tengah-tengah jemaat-Mu untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran saudara-saudara kami untuk mau mendaftarkan diri, untuk membuka hati dan pikirannya untuk menerima tugas panggilan menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau agar para pelayan yang akan menyerahkan hati dan pikirannya, Engkaulah yang memilihnya Tuhan, agar semua pelayanan yang dilakukan nantinya adalah hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau membawakan kondisi negara kami yang pada saat ini Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia termasuk di negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa dampak dari pandemi COVID ini sangat luar biasa terhadap kehidupan perekonomian, kehidupan sosial, dan kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memohon kepada-Mu Tuhan, agar Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami, Tuhan yang memberkati kami, agar kami tetap taat dan setia di tengah gelombang yang luar biasa ini Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan, dapat kami lalui bila kami beserta dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami masing-masing, agar kami dapat menjaga hati dan pikiran kami di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta Lubis. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu yang disampaikan, sehingga semua sikap dan perilaku kami dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, berlandaskan iman dan kasih yang daripada-Mu. Begitu juga dengan Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati beliau, keluarga, berikan hikmat kepada beliau Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan menjadi luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyadari banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu kami datang ke hadirat-Mu Tuhan memohon ampun, agar Engkau Tuhan berkenan menghapuskan segala dosa kami, sehingga berkat-Mu yang hendak Kau berikan kepada kami tidak terhalang oleh karenanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Hadirlah ya Tuhan, memberkati ibadah ini. Kami merindukan urapan dan jamahan Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh diberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menerangi dan menolong hati kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia kita sekarang ini, semua manusia berlomba-lomba menyuarakan tentang keadilan.
menyuarakan kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia. Semua itu diperjuangkan dengan tujuan supaya ada kesetaraan, supaya ada kesejaran, supaya ada hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan ini. Tapi semakin keadilan disuarakan, semakin hak asasi manusia disuarakan, justru di situ juga terjadi ketidakadilan yang merajalela dan juga hak asasi manusia yang tidak karu-karuan dilanggar oleh manusia. Bahkan kesenjangan menjadi melebar di tengah-tengah dunia ini, dan juga hal itu terjadi dan juga sudah mengwabah ke tengah-tengah gereja. Pertanyaannya, masih mungkinkah suara keadilan, masih mungkinkah hak asasi manusia itu dapat memberikan kesetaraan, kesejaran di tengah-tengah kehidupan ini? Padahal yang menjadi kekuatan keadilan dan hak asasi manusia adalah hukum. Padahal hukum di tengah-tengah dunia ini menghasilkan menang dan kalah. Di mana ada kemenangan dan kekalahan, berarti di dalamnya tidak ada kesejajaran, gak ada kesetaraan. Padahal yang dituntut oleh Tuhan kepada kita semua adalah kesetaraan. Itu bukan soal menang kalah. Kesejajaran itu bukan soal menang kalah. Bahkan hak dan kewajiban fungsi manusia itu bukan soal kalah menang. Tapi yang diinginkan adalah soal win-win, menang-menang antara satu dengan yang lain. Jika demikian, masih mungkinkah kesetaraan itu di dalam hidup ini, di dalam pribadi, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat bangsa dapat terwujud? Ini yang menjadi perenungan dan ini yang harus kita gumuli pada saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, hal itu harus terwujud, harus terjadi, baik di dalam kehidupan manusia secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan sangat menginginkan hidup kesetaraan itu. Kesetaraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sama tinggi dan sama rendah, tentunya dalam soal hak, kewajiban, dan fungsi di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana atau apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibangun sehingga kesetaraan itu dapat terwujud di tengah-tengah kehidupan, dapat terwujud di tengah-tengah gereja, dapat terwujud di tengah-tengah keluarga. Melalui firman Tuhan ini ada 3 karakter yang harus kita bangun untuk dapat mengalami soal hidup kesetaraan itu di hadapan Tuhan. Karakter yang pertama dikatakan hidup dalam saling tolong menolong. Inilah sebenarnya karakter yang pertama yang perlu dibangun atau difungsikan di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu saling menolong atau tolong menolong. Di mana hidup soal tolong menolong, di situ hidup akan menjadi lengkap. Hidup menjadi tepat, bahkan memiliki nilai dan harga yang memberikan semangat dan kekuatan jika di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, jika hidup saling tolong menolong,
terbangun dan berfungsi, tidak ada yang kurang, tidak ada yang mendiskriminasikan satu dengan yang lain. Dan tidak ada beban yang terlampau berat, tidak ada persoalan yang terlampau besar, tidak ada kesulitan yang terlampau besar, jika tolong menolong dapat berfungsi. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Adam, "Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan kamu." Tidak dikatakan oleh Tuhan kepada Adam, ini sekretarismu, nggak ada. Ini pelengkap hidupmu, nggak ada. Ini istrimu, tidak. Tapi dikatakan oleh Tuhan kepada Adam, inilah penolong yang sepadan. Artinya tidak di atas, tidak di bawah, tapi sejajar. Jadi tidak ada istilah yang mengatakan perempuan kelas nomor 2, laki-laki kelas nomor 1, tidak. Tapi dua-duanya dikatakan setara, karena itu dapat terjadi dan dapat dilakukan adalah dengan hidup saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Hidup tidak dapat lengkap dan pas di tengah-tengah kehidupan ini jika dalam keluarga atau dalam persekutuan kita tolong menolong sedang absen. Karakter yang kedua yang kita bangun adalah dengan saling menerima dan saling mengakui. Inilah karakter yang kedua yang perlu dibangun untuk menyatakan kesetaraan itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan, hendaklah kamu saling menerima dan saling mengakui antara satu dengan yang lain. Inilah resep yang perlu dibangun, saling mengakui dan saling menerima. Mengapa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan, tapi dengan tujuan supaya mereka saling melengkapi, supaya saling satu dengan yang lain. Jadi setiap relasi, komunikasi dan persekutuan yang dibangun dengan saling menerima dan saling mengakui, ingat, hal itu akan mendatangkan hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Hal itu dinyatakan oleh Adam ketika Tuhan memberikan Hawa kepada dia. Dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi Adam tidak mengatakan kepada perempuan, ini istriku. Dan dia tidak ada komen sedikit pun kepada Tuhan mengatakan, wah Tuhan maunya rambut istriku seperti Indomie lah supaya cantik. Maunya betisnya seperti betis Maradona lah supaya dapat menendang harimau-harimau yang ada di Taman Eden ini. Enggak ada. Tetapi Adam dengan tulus dan dengan jujur mengatakan di dalam kehidupannya, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini yang perlu dicamkan oleh Bapa dan Ibu dan kita semua di tengah-tengah kehidupan kita. Sering kita tidak bisa menerima kelebihan orang lain, bahkan kita tidak dapat melihat kekurangan orang lain. Tapi pada saat ini, ketika kita dapat saling menerima dan saling mengakui satu dengan yang lain, inilah resep yang paling luar biasa, resep yang paling ampuh untuk dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Ingat, percaya tambah action sama dengan mujizat. Dan karakter yang ketiga dan juga sekaligus yang terakhir dikatakan hidup dengan saling menyatu. Inilah karakter yang ketiga yang perlu kita bangun dalam mewujud nyatakan kesetaraan di tengah-tengah hidup ini. Kita harus siap menyatakan relasi dan komunikasi di dalam persekutuan. Dalam hal ini dikatakan
menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dengan tegas kepada umat-Nya dan kepada orang-orang percaya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah kesatuan yang diharapkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidakkah kita sering di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan, bahkan suami istri dapat mengatakan di tengah-tengah kehidupannya sama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi tidak sedikit orang yang dalam persekutuan itu tidak dapat saling mempercayai satu dengan yang lain. Jangan-jangan suami dan istri sama-sama di gereja mengatakan, aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh. Tapi mereka sendiri tidak bisa saling mempercayai. Kira-kira adakah di situ kekuatan kepercayaan yang dinyatakan tadi? Jawabannya tidak. Tapi pada saat ini dikatakan kepada kita, di mana ada saling mengasihi satu dengan yang lain, di mana ada menerima satu dengan yang lain, dikatakan tidak ada keributan, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan yang tidak terselesaikan di dalam kehidupan ini. Jadi jika manusia bisa bersatu di dalam kasih dan mengasihi seperti diri sendiri, pertanyaannya, kapankah kita dapat saling mengalami kesetaraan di tengah-tengah kehidupan ini? Di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan bergereja? Mungkinkah itu kita wujudkan atau kenyatakan dalam kehidupan kita? Jawabnya dikatakan pasti dan akan terjadi asal mampu kita mewujud nyatakan dan mengoptimalkan, yaitu saling menolong, saling menerima, dan saling bersekutu. Jika ketiga hal ini difungsikan, dipastikan keadilan akan mengalir seperti sungai. Bahkan hak ajasi manusia menjadi kenyataan. Jadi jika Bapa dan Ibu mau mengalami kesetaraan di dalam keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam bergereja, pada saat ini resepnya cukup dikatakan, hiduplah saling menerima, hiduplah saling menolong, dan hiduplah menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Itulah persekutuan, itulah relasi, itulah komunikasi yang menseimbangkan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi contohnya, jika ada suami menyalahkan istri ataupun mengintimidasi istrinya ataupun sebaliknya, sebenarnya itu tidak layak dikatakan keluarga, dan bukan keluarga itu, tapi itu adalah pengadilan. Tidakkah kita sering di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam bergereja ataupun dalam keluarga, yang kita lakukan di rumah kita adalah seperti pengadilan yang mengatakan engkau salah, engkau salah, engkau benar, aku benar, engkau bisa, engkau tidak. Itu tidak pernah membuat kita setara di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah buat keluargamu itu adalah pengadilan. Jangan pernah buat gereja itu adalah pengadilan. Tapi dikatakan pada saat ini, kesetaraan itu akan nyata di dalam kehidupan kita, akan menjadi milik kita, akan menjadi sukacita bagi kita. Tuhan berkata pada saat ini, hendaklah engkau tolong menolong, dan hendaklah engkau saling menerima, dan hendaklah engkau saling bersekutu satu dengan yang lain. Itulah cara untuk menerima dan mengalami solusi win-win, menang-menang di tengah-tengah kehidupan kita. Maukah Bapak dan Ibu mengalami kesetaraan dalam kehidupan kita? Dikatakan pada saat ini, jika ya, Tuhan berkata, bangunkanlah hidup tolong menolong,
dan nyatakan hidup saling menerima dan saling menyatu satu dengan yang lain, maka firman Tuhan ini menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saat ini firman-Mu telah memanggil kami, membangunkan kami. Kami akan menerima segala hal di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami akan menerima janji-Mu jika kami dapat menerima dan melakukan hidup saling tolong-menolong, hidup untuk saling menerima dan bersatu-satu dengan yang lain. Tuhan berkata, Engkau akan menyatakan berkat dan kemurahan-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan pada saat ini memulihkan relasi, komunikasi persekutuan kami, sehingga kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menjadi dasar iman kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dari 2 Korintus 9 ayat 10 demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.